sudah 500 dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ada 595 tilang yang sudah kita berikan kepada pelanggar ya. Paling banyak di kawasan Rasuna Said 293, Jalan Tamrin 88, dan di Jalan Sudirman 214. Jadi rata-rata per hari itu kita menilang antara 40 sampai 70 kendaraan per hari ya. Terbanyak di tanggal 10 September itu ada 75 kendaraan setiap hari ya. Hari itu yang kita tilang. Pak, itu tilangnya etle atau manual atau seperti apa? Begini, tilangnya itu yang kita gunakan adalah etle dan manual. Tetapi karena dia ditilang juga sama etle, ditilang juga anggota juga menilang, maka ada sinkronisasi data. Gitu. Jadi ketika dia sudah ditilang pakai etle, maka ditilang pakai etle. Tapi ketika dia tidak ditilang oleh etle, ada tilang manual, maka yang diberikan adalah tilang manual. Dan sebagaimana saya sampaikan bahwa ganjil genap ini berlaku bagi seluruh plat hitam, ya, baik plat biasa maupun plat kendaraan dinas yang menggunakan plat hitam. Gitu. Jadi ada beberapa juga kendaraan-kendaraan yang berplat RAS atau khusus, RF dan sebagainya yang kemarin sudah kita tilang. Gitu. Jadi ini berlaku bagi semua. Berapa tuh Pak kendaraan RF yang ditilang itu Pak? Terakhir kemarin paling ada 5 ya. 5. Oke. Pak, di Ancol sendiri kabarnya hari ini menyiapkan titik kantong parkir lain bagi pengendara yang terkena KG gitu. Jadi kendaraannya tidak bisa masuk, kan orangnya bisa masuk juga. Jadi kan mekanisme sebenarnya gimana sih Pak? Kan kayak terkesan bakal sosial nanti juga dari KG di kawasan wisata Pak. Iya, begini ya. Nanti kita akan, makanya nih hari ini kan masih namanya juga hari pertama ya. Tentu ada trial and error. Ya, namanya kita akan lihat bagaimana sistemnya. Sebetulnya kan yang penting situasi di dalam kawasannya itu yang tidak terjadi kerumunan gitu. Jadi kesehatan tetap bisa berjalan, faktor ekonomi tempat wisata itu juga masih tetap bisa hidup ya, sehingga kemudian kita harus mengambil langkah-langkah yang memang efektif untuk bisa mempertahankan protokol kesehatan tetapi juga tidak mematikan industri wisata yang sekarang sudah pelan-pelan sudah mulai tumbuh. Ada terkait plat putih hitam informasinya akan dibayar 40.000 itu seperti apa? Plat putih hitam. Nah, terkait dengan plat baru berdasar putih dengan tulisan hitam, itu sampai sekarang masih belum ada petunjuk apapun dari Mabes Polri atau dari Korlantas ya. Jadi kami sendiri juga belum ada persiapan saat ini sementara di 2 lokasi wisata yaitu di Ancol dan Taman Mini. Kemudian untuk pengaturannya yang kita jaga akses ganjil genapnya itu adalah yang menjelang gerbang masuk. Jadi contoh misalnya kalau di Ancol itu di gerbang barat sebelum masuk ke gerbang Ancolnya maupun di gerbang timur itu yang putaran yang keluaran tol yang mau ke arah BRJ Kemayoran. Nah itu yang kita batasi. Kemudian Taman Mini kita batasi bukan dari Taman Mini Square itu bukan, tetapi jalan itu tetap biasa, hanya ketika masuk ke area Taman Mini itulah yang kemudian kita laksanakan pemeriksaan ganjil genap. Dan ini akan berlaku seterusnya dan ini bertujuan untuk menjaga mengurangi kerumunan khususnya di tempat-tempat wisata. Tentu kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi kebijakan ini juga dibarengi dengan peningkatan protokol kesehatan di tempat wisata itu sendiri. Seperti misalnya kapasitasnya yang dibatasi hanya 25%. Kemudian juga akses masuknya itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian pendaftaran tiketnya secara online dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini tempat-tempat wisata tetap bisa buka namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk sanksinya sendiri Pak Jin, untuk sanksinya bagi pelanggar? Apakah ada tilang? Tidak ada tilang karena kan ini anggota berjaga di pintu masuk. Jadi bagi yang mau drop off silakan ya. Oke.
drop off dia silakan, jadi tidak masuk. Gitu. Kemudian untuk sepeda motor juga masih belum berlaku, jadi hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4. Apakah memang belakangan ini dilihat terutama di lalu lintas di titik-titik yang dilakukan ganjil genap ini memang volumenya cukup tinggi? Kalau ganjil genap di 3 kawasan, Jalan Sudirman, Tamrin, dan Rasuna Said memang saya pikir alhamdulillah cukup efektif ya. Artinya di tengah pelonggaran-pelonggaran, penurunan level, kemudian beberapa lokasi-lokasi maupun tempat termasuk juga berbagai bidang yang sekarang sudah mulai buka. Namun kita lihat mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam situasi arus lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin dan Rasuna Said sampai saat ini masih terus terjadi. Ya. Sehingga itu kita rasakan cukup efektif. Nah, khusus untuk ganjil genap di tempat wisata ini, tentu karena ini adalah hari pertama, ya, saya sendiri juga nanti siang setelah Jumatan akan mengecek ke pelaksanaannya ke Ancol dan di Taman Mini.